Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Wahid dengan NPM 211506114 dari kelas PSTIC. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok satu. Di sini kami akan memaparkan materi yaitu tentang timer dan counter. Boleh di next. Anggota dari kelompok satu yaitu terdiri dari Elizabeth Pakpahan, Isrohimatul Mutmainah, Graciolanda Turnip, Jonathan Ilyasa, dan Raihan Anthony. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Elizabeth. Kepada Elizabeth dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang timer counter. Timer atau counter adalah seperangkat pencaca binar atau binary counter yang terhubung langsung ke saluran data mikrokontroler, sehingga mikrokontroler bisa membaca kondisi pencaca dan bila diperlukan mikrokontroler dapat pula merubah kondisi pencaca tersebut. Fungsi pewaktu atau timer yang dimaksud di sini adalah penentuan kapan program tersebut dijalankan. Tidak hanya itu saja, fungsi timer yang lainnya adalah PWL, analisa, dan oscillator. Prinsip kerja timer dengan cara membagi frekuensi pada clock yang terdapat pada microcontroller sehingga timer dapat berjalan sesuai dengan frekuensi yang dikehendaki. Next slide. Nah, perbedaan timer dan counter yang pertama ada timer di sini register bertambah setiap siklus mesin, kemudian tingkat hitungan maksimum adalah 1/12 dari frekuensi osilator, kemudian timer menggunakan frekuensi clock internal dan menghasilkan delay. Kalau untuk counter sendiri itu register bertambah transisi 1 ke 0 sesuai pin input eksternal. Kemudian tingkat hitungan maksimum adalah 1/24 dari frekuensi osilator. Kemudian counternya menggunakan sinyal eksternal untuk menghitung pulsa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elizabeth yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ais Rohimatul Mutmainah. Kepada Ais dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instruksi timer dan counter. Yang pertama yaitu instruksi timer on delay, di mana pada instruksi timer on delay, output akan menyalakan setelah X detik ketika input ditekan. Ketika input dilepaskan, maka output akan mati. Instruksi timer dapat digunakan sebagai timer atau waktu on delay pada rangkaian delay. Instruksi ini membutuhkan angka timer dan nilai set antara 000 sampai 9999 atau 0 sampai 999,9 detik. Untuk membuat timer X detik, maka kita hanya memasukkan nilai setting dikali 0,1 detik. Misalnya, timer yang diinginkan yaitu timer on delay 5 detik. Maka nilai setting yang harus dimasukkan yaitu 50. Dikarenakan 50 dikali 0,1 detik sama dengan 5 detik. Di sini merupakan timing diagram timer on delay di mana di sini terdapat delay selama 5 detik karena dihasilkan dari 0,000 min 9999 dikali 0,1 detik dan dikalikan tadi nilai settingnya. Lalu kemudian di sini ada instruksi timer on off delay, di mana rangkaian ini digunakan untuk memperlambat waktu on dan waktu off dari sebuah sinyal input untuk waktu yang diberikan. Pada timing diagram instruksi timer on off delay, di sini terdapat delay di T1 di mana saat sinyal diinputkan, di sini masih terjadi delay. Dan pada waktu yang sama di babak berikutnya di T2 delay itu sudah off gitu. Jadi di sini ada pembabakan waktu untuk on dan off ya. Lalu di sini ada instruksi counter, di mana counter adalah sebuah
penurunan atau dan counter yang di set awal. Penurunan satu hitungan setiap kali saat sebuah sinyal berubah dari off ke on. Counter harus diprogram dengan input hitung, input reset, angka counter, dan nilai set. Nilai set ini antara 000 sampai 9999. Untuk timing diagram instruksi counter sebagai berikut, di mana input dihitung dari 000,00 di sini diinputkan sebanyak 3 kali, dan di counter atau di counter 0002 di sini terdapat di di input ketiga gitu. Jadinya dia mau ada selang 2 dari inputannya gitu. Lalu di sini outputnya sama seperti counternya, yaitu 100.00.02, di mana waktunya itu sama gitu. Dan input reset itu terjadi pada 00.02. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eis yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Grace Yolanda Turnip. Kepada Grace dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang timer 0,8 bit, yaitu pada diagram dapat dilihat pada layar di sebelah kanan. Untuk perhitungan timer 0 dapat menggunakan rumus timer 0 sama dengan tos C dikali dalam kurung 256 sampai TCN dikurang TCNT 0 tutup kurung dikali N, yang menghasilkan 8 bit sama dengan 256 sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian sebenarnya timer 0 tidak dapat menghasilkan periode selama 1 detik karena keterbatasan jumlah bitnya atau 8 bit sama dengan 256. Namun dengan penggunaan rumus dapat dilakukan pemanipulasian agar timer 0 dapat menghasilkan periode waktu selama 1 detik. Dengan cara membuat timer selama 0,01 detik lalu dilakukan perulangan sebanyak 100 kali, sehingga akan menghasilkan waktu 1 detik dalam kurung 0,01 detik dikali 100 kali sama dengan 1 detik. Contoh penggunaan untuk timer 0 dengan kristal 12 MHz dan menggunakan skala clock 1024, maka akan menghasilkan tos C sama dengan 1 per fos C sama dengan 1 per 12 sama dengan 0,083. 0,01 sama dengan 0,083 dikali buka kurung 256 dikurang TCNT 0 tutup kurung dikali 1024. TCNT sama dengan 128 sama dengan 8A atau heksadesimal. Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan 8A, maka nilai tersebut harus diinputkan ke register TCNT 0 agar timer 0 bernilai 1 detik. Berikut ini contoh penggunaannya pada Count Division AVR. Next slide. Selanjutnya yaitu timer 1 16 bit. Berikut adalah diagram timer 1 16 bit. Next slide. Untuk perhitungan timer 1 dapat menggunakan rumus timer 1 sama dengan tos C dikali 65536 dikurang TCNT 1 tutup kurung dikali N, yang menghasilkan sama dengan 16 bit, yaitu 65536 sama dengan 2 pangkat 16. Contoh penggunaan untuk timer 1 detik atau timer 1 sama dengan 1 detik dengan kristal 12 MHz dan menggunakan skala clock 1024, maka akan menghasilkan tos C sama dengan 1 per fos C sama dengan 1 per 12 sama dengan 0,083. 1 sama dengan 0,083 dikali buka kurung 65536 dikurang TCNT 1 ditutup kurung dikali 1024. TCNT sama dengan 53818 sama dengan D23A atau heksadesimal. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan D23A, maka nilai tersebut harus diinputkan ke register TCNT 1 agar timer 1 bernilai 1 detik. Berikut ini contoh penggunaannya pada kode Vision AVR yang dapat dilihat di gambar sebelah kanan.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Grace yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah Jonathan Ilyasa. Kepada Jonathan dipersilahkan. Baik, selanjutnya counter 0 dan 1. Untuk penggunaan fungsi counter pada microcontroller lebih mudah jika dibandingkan dengan fungsi timer, karena tidak memerlukan perhitungan untuk menginputkan nilai ke register TCNT. Register TCNT akan secara otomatis akan memecacah jika ada input yang masuk. Input yang masuk contohnya dapat berupa push button. Pada counter 0, input berasal dari T0 atau port B0 yang mampu mencacah input hingga 256 atau 8 bit. Berikut ini konfigurasi counter 0 pada kode Vision AFR. Pada counter 1, input berasal dari TI atau port B1 yang mampu mencacah hingga 65.536 atau 16 bit. Untuk konfigurasi counter 0, satu pada kode Vision AFR sama seperti konfigurasi timer 0 dan 1. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis timer. Pada ATM Mega 8535L terdapat 4 buah fasilitas timer, yaitu timer 0 adalah timer 8 bit dengan timer value 00 sampai dengan FF. Timer 1 adalah timer 16 bit dengan timer value 0000 sampai dengan FFF. Timer 2 adalah timer 8 bit dengan timer value 00 sampai dengan FF. Watchdog timer adalah timer untuk mereset sendiri. Kemudian ada jenis counter. Selanjutnya itu ada pencacah sinkron atau synchronous counter yang beroperasi serentak dengan pulsa clock yang kadang-kadang disebut juga pencacah deret atau series counter atau bisa juga disebut pencacah jajar. Kemudian ada pencacah tak sinkron atau asynchronous counter yang beroperasi tidak serentak dengan pulsa clock atau pencacah kerut atau biasa juga disebut ripple counter. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jonathan yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah penyampaian dari Raihan Anthony. Kepada Raihan dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya karakteristik counter. Yang pertama ada sampai berapa banyak ia mencacah atau mundur mencacah. Kemudian counter dapat mencacah maju atau mencacah mundur. Dan counter kerjanya sinkron atau tidak sinkron. Kemudian untuk kegunaan pencacah atau counter sendiri, yang pertama ada menghitung banyaknya detak pulsa dalam satu periode waktu. Kemudian untuk membagi frekuensi, untuk pengurutan alamat, dan counter memiliki beberapa rangkaian aritmatika. Selanjutnya register pada timer dan counter. Yang pertama TCNT 0, yaitu register timer 1. Kemudian ada TCNT 1, yaitu register timer 0. Kemudian ada T timer 0, yaitu periode timer 0. Selanjutnya ada T timer 1, yaitu periode timer 1. Kemudian ada T OS, yaitu periode clock. Kemudian ada F OS, yaitu frekuensi crystal clock. Dan N sama dengan fresh color, yaitu ada 1, 8, 64, 256, dan 1024. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, di mana dapat disimpulkan bahwa kami tadi sudah menerangkan dari mulai definisi timer counter, yaitu timer counter itu merupakan seperangkat pencacah biner yang terdapat pada microcontroller. Kemudian kami juga menjelaskan tentang perbedaan timer dan counter. Kemudian kami juga tadi sudah menjelaskan tentang instruksi timer, di mana terdiri dari timer on delay dan
timer on off delay. Kemudian kami juga menjelaskan tentang instruksi counter. Kemudian kami juga tadi juga sudah menjelaskan mengenai timer 08 bit, timer 016 bit, kemudian juga kami telah menjelaskan apa itu counter 0 dan 1 bit. Kemudian kami tadi juga sudah menjelaskan mengenai jenis timer, di mana jenis timer itu contohnya pada Atmega 8535L terdapat 4 buah fasilitas timer, yaitu timer 0, timer 1, timer 2, dan watching dog timer. Kemudian uh, selanjutnya kami juga telah menjelaskan mengenai jenis counter, di mana counter sendiri terdiri dari uh, counter sinkron dan counter asinkron. Kemudian kami juga tadi sudah menjelaskan mengenai karakteristik counter, kemudian kegunaan counter sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan dalam penyampaian materi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya untuk makalah yang telah kami buat. Jadi di sini kami menjelaskan tentang timer dan counter, di mana kami mengidentifikasi timer dan counter. Di sini kami menjelaskan pada bagian halaman pertama mengenai definisi, kemudian perbedaan timer dan counter, di mana perbedaan timer counter sendiri itu yaitu untuk timer registernya itu bertambah setiap siklus mesin, dan untuk counter itu registernya itu dia bertambahnya transisi 1 ke 0 sesuai pin input eksternalnya. Nah, untuk timer sendiri itu tingkat hitungan maksimum itu 1/12 dari frekuensi osilatornya. Nah, sedangkan untuk counter sendiri itu dia tingkat hitungan maksimumnya itu 1/24 dari frekuensi osilator. Nah, dari registernya sendiri itu berbeda. Untuk timer itu registernya bertambah setiap siklus mesin, sedangkan counter itu registernya bertambah transisi 1 ke 0 sesuai pin output. Kemudian untuk timer ini menggunakan frekuensi clock internal dan menghasilkan suatu delay. Nah, sedangkan untuk counter sendiri itu dia itu menggunakan sinyal eksternal untuk menghitung pulsa. Untuk instruksi timer dan counternya itu kami sudah buat di dalam file makalah ini, di mana bisa dilihat pada gambar 1 timing diagram dari timer untuk yang on delay, dan eh, gambar 2 untuk timing diagram timer untuk yang kondisi on atau off delay. Kemudian untuk instruksi counter di sini kami menggunakan timer. Untuk counter sendiri itu adalah nilai XP-nya itu bernilai antara 000 sampai 999. Dan ini timing diagram dari instruksi counter. Selanjutnya untuk timer 0 atau 8 bit, timing diagramnya seperti itu. Untuk perhitungannya sudah kami jelaskan di dalam makalah ini. Oke, selanjutnya untuk timer 1 atau yang 16 bit itu perhitungannya juga sudah kami masukkan ke dalam makalah ini. Kemudian counter 0 dan 1 di sini terdapat perbedaan, yaitu pada counter 0 itu inputnya itu berasal dari T0 atau port B0 yang mampu mencacah itu hingga 8 bit atau 256. Untuk counter 1 itu input berasal dari T1 atau port B1 yang mampu mencacah hingga 16 bit atau 65536. Untuk konfigurasi counter 0 dan 1 pada kode Vision AVR sama seperti konfigurasi timer 0 dan 1. Dan untuk jenis-jenis timernya sendiri dalam makalah ini kami sudah jelaskan. Misalkan pada Atmega 8535L terdapat 4 buah fasilitas timer. Yang pertama itu ada timer 0, yaitu untuk timer 8 bit. Kemudian ada timer 1, yaitu timer 16 bit. Kemudian timer 2 untuk yang
8 bit dengan value 00 sampai dengan FF. Kemudian watchdog timer untuk timer yang untuk ngeriset sendiri. Terus kami juga di dalam makalah ini menjelaskan mengenai dua jenis pencacah atau counter, di mana pencacah atau counter sendiri itu terdiri dari dua macam, yaitu pencacah sinkron atau dan pencacah tak sinkron. Di mana untuk pencacah sinkron sendiri beroperasinya secara serentak dengan pulsa clock. Kemudian untuk yang asinkron counter itu beroperasinya tidak serentak dengan pulsa clock. Kemudian kami juga telah menjelaskan mengenai karakteristik counter. Kemudian juga di dalam makalah ini kami menjelaskan kegunaan counter atau pencacah. Kemudian kami juga menjelaskan mengenai register pada timer dan counter yang digunakan. Misalkan pada TCNT0 itu registernya timer 1, TCNT1 register timer 0, sedangkan untuk timer 0 itu periode timernya itu 0, timer 1 itu periode timernya 1, TOSC itu periodenya itu tuh periode clock. Kemudian FOSC itu F-nya itu frekuensi crystal clock. N itu untuk prescaler nilainya itu 1, 8, 4, 256 sampai dengan 1024. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk makalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.